Halo, aku Jerome Kurnia, cast dari film Penerbangan Terakhir. Saat ini aku sedang berada di The Chapter Tirto.id. Buat aku, film Penerbangan Terakhir ini menarik karena cerita ini berada di dalam dunia aviasi yang mungkin jarang difilmkan di Indonesia gitu, dan mempunyai latar belakang aviasi. Kita bisa melihat satu sisi yang mungkin kita nggak pernah lihat sebelumnya. Singkatnya begitu sih. Nakal ya, sebetulnya nakal itu kan relatif. Kalau ditanya ke Deva langsung pasti dia nggak setuju, karena menurut dia apa yang dia lakukan ya lumrah-lumrah aja, sesuai dengan apa yang dia tahu dan apa yang dia suka. Dan aku juga senang bisa melihat teaser trailernya karena menurut aku dibuat dengan sangat baik. Juga menjadi salah satu hot picks dari Variety, 12 dari 12 film lain. Itu juga merupakan satu achievement bagi kami. Deva ini dia adalah pilot yang sangat jago lah ya, bisa dibilang. Di usia yang muda dia sudah mempunyai jam terbang yang tinggi, makanya dia menjadi captain. Dan memang passion dia tuh dari dulu aviasi, dan dia memang sangat pengen jadi pilot. Dan Deva itu mempunyai karakter ketika dia sudah ingin melakukan sesuatu, dia harus mendapatkannya. Kalau dia mau sesuatu, dia harus dapetin. Intinya si Deva itu kayak gitu. Dan untuk referensi, sebetulnya udah sangat ditulis dengan baik oleh sutradara kami, Pak Benny Setiawan, karakternya. Jadi mayoritas diambil dari sana, tapi yang pasti banyak potongan-potongan yang aku sendiri ambil dari karakter lain, bukan yang pernah aku perankan, tapi dari karakter di luar, itu dari referensi-referensi lain seperti orang-orang yang kita temui dalam hidup. Nggak jadi pressure, nggak jadi tantangan juga sih. Lebih ke beliau bilang aku cocok jadi karakter sedemikian rupa atau ciri-ciri yang dia bilang. Ya mungkin aku asumsikan bahwa dia bilang seperti itu, bahwa dia puas lah dengan performa yang kita coba berikan gitu, yang kebetulan sesuai yang dia tulis, yang dia minta gitu. Jadi mungkin kedepannya apabila ada film lagi bareng Pak Benny jadi orang lain, mungkin dia juga bilang cocok kali ya, semoga gitu. Kayaknya. Pilot itu menurut aku mempunyai mental yang sangat kuat. Ketika di bawah tekanan, dia harus tetap tenang, harus bisa berpikir secara jernih, dan itu sebuah karakter yang gak semua manusia punya, dan itu juga harus kita ulik waktu itu. Selain itu, untuk instrumen-instrumen dalam kokpit yang digunakan oleh pilot sangat amat rumit, tapi untungnya kita diberikan fasilitas yang cukup. Artinya fasilitas itu ada pilot yang memang masih aktif bekerja juga ngebantuin kita untuk kasih tahu, oke, kalau Airbus tuh megangnya kayak begini dan apa yang harus dipencet sesuai dengan adegan yang diperlukan aja. Kalau untuk riset buat meranin pilot sejauh mana? Kita diberi workshop bersama pilot asli,
untuk mengetahui instrumen-instrumen dan juga karakter-karakter yang mungkin kita orang awam tidak tahu gitu. Pilot juga manusia. Dalam arti seperti apa sih mental pilot gitu, apakah dia capek ketika ini, kapan dia capeknya, awalnya atau pas akhir penerbangan atau seperti apa gitu, dan kebiasaan-kebiasaan apa sih yang dilakukan seorang captain di dalam kokpit, seotoriter apakah beliau dan lain-lain. Itu sih yang kita banyak kulik lebih dibanding teknisnya gitu, lebih ke mentalitinya sih. Apa Jerome jangan-jangan ini juga pecinta aviasi juga kan? Ya, aku juga lumayan suka sama pesawat sama aviasi. Tipe-tipe pesawat, tipe-tipe airlines, suara-suara yang keluar di dalam pesawat tuh artinya apa. Ya aku lumayan sedikit ngulik. Asing sih pasti, tapi untungnya karena aku lumayan suka, jadi banyak yang udah aku lumayan ngerti gitu. Tapi pasti banyak banget yang aku pelajarin dan banyak banget yang aku belum tahu, dan melalui syuting ini jadi belajar lebih banyak lagi soal aviasi. Menurut aku kalau ditanya ke Deva, dia nggak akan setuju bahwa perempuan tuh harus hati-hati sama dia, karena Deva itu nggak ngerasa dia melakukan hal yang salah. Itu cuma hal itu yang cuma dia tahu gitu. Cuman kalau aku sebagai Jerome ngelihat dia, ya mungkin harus hati-hatilah dengan orang seperti itu, mau itu perempuan atau laki-laki, yang bisa dengan mudah dan gamblang membagikan cinta ke banyak orang. Kayak ya harus bahaya, dan kita harus bisa melihat itu dari awal dan tidak tertipu oleh trik-triknya mereka gitu. Dan mau dari 1000 tahun yang lalu sampai zaman sekarang, orang-orang seperti itu pasti ada sih. Dan kadang walaupun kita udah apa ya namanya, udah tahu gitu, atau udah ada tanda-tandanya orang seperti itu, tapi kita tetap penasaran aja. Dan biasanya manusia baru belajar dari pengalaman yang buruk. Curhat jadinya. Ini pertama kali aku syuting bareng Agni. Dia menjadi partner main pertama aku. Sangat profesional dan kita membangun karakter kita masing-masing dan menyatukannya juga sangat mudah, karena Agni terbuka dan banyak diskusi yang terjadi untuk membuatnya tuh seperti apa. Kalau sama Nadia, dia juga sangat profesional dan kita juga banyak diskusi gitu ya. Tapi mungkin sama Nadia perlu selangkah lebih, karena kita itu sangat dekat. Jadi gimana caranya supaya karakter si Nadia, si Tiara, dan karakter aku si Deva ini, gimana caranya supaya kita membuatnya tuh ulang lagi gitu, membuatnya tuh kayak fresh lagi, baru lagi gitu, bukan kayak old married couple gitu kan. Jadi itu ada tantangannya tersendiri sih. Kalau dengan Nadia, menurut aku dengan Nadia banyak banget sih yang challenging, karena di situ banyak terjadi scene yang dimana kita cekcok, dan itu lumayan menguras ya, karena kita harus berantem
sebagai karakter yang berbeda dan berantemnya itu sesuai dengan itu ada sweet spot yang dicari itu susah tuh di situ. Ada satu adegan di mana si Deva dikonfront oleh Tiara dan si Deva lebih ke yang minta-minta, terus ada deh satu, gue jadi spoiler nanti pokoknya ada satu yang cekcok gitu. Kalau sama Agni scene yang paling challenging mungkin ada satu scene intimacy gitu. Intimacy scene kenapa challenging? Karena scene intimacy itu selalu challenging karena kita harus masing-masing mempunyai boundaries tersendiri yang sangat sensitif untuk kita checklist satu persatu dan amannya dan bagusnya gimana gitu. Tapi intimasinya nggak yang kayak gimana gitu, nggak, lebih kayak simple dan pendek dan kayak gitu sih. Berarti mungkin kalau pas adegan itu ada obrolan dulu berarti bersama. Ada obrolan dan biasa itu juga selalu ada IC atau intimacy coordinator dan biasa itu di treatnya seperti jadi kayak koreografi gitu. Yang pesan pengen diberikan bahwa orang seperti Deva itu ada di mana-mana, bukan hanya di aviasi, ada di media, ada di perfilman, dan itu tuh pasti ada ya. Kita di sini bukan ingin bukan ingin bilang bahwa seorang pilot tuh kayak Deva gitu, karena dia mempunyai authority, dia tuh seperti itu, enggak, sama sekali enggak. Itu tuh balik lagi ke personal. Jadi orang-orang kayak Deva ini dia mempunyai skill tertentu. Apakah skill itu? Skill ini dia bisa mencabangkan otaknya, hatinya untuk banyak orang gitu. Kayak kalau aku sih kayak nggak kebayang ya lu bisa kayak memaintain multiple women sebagai kesannya tuh satu-satu pada waktu yang bersamaan. Itu pasti kayak punya stres sendiri nggak sih? Nah, si Deva tuh mempunyai ini dan kadang dengan love bombing, dengan assurance, ketika udah hampir ketahuan di gaslight sama dia, dan ya just hati-hati aja karena di dunia ini pasti banyak orang yang kayak Deva gitu. Dan kita di sini bukan mau nge-warn atau mau apa, tapi kita di sini cuma pengen menceritakan a slice of life yang memang ada di dunia gitu. Semua harus on time, kayaknya gitu sih. Soalnya menurut aku penerbangan itu pekerjaan yang sangat serius dan semuanya harus sesuai operasional, semuanya harus tepat dan semuanya harus dikerjakan dengan tenang. Ketika kita punya masalah di rumah, ya tinggal itu di rumah, jangan dibawa ke tempat kerjaan. Dan fisik harus sehat. Ketika kita mau pesta atau minum-minum ya pas lagi free gitu, jangan besok kayak kerja. Jadi semuanya harus tip top on point gitu sih. Dan apabila aku mempunyai authority untuk pecat kalau ketika ada yang nggak serius, langsung di bye-bye. Jadi super disiplin lah ya. Harusnya. Jadi nggak akan kayak Deva berarti. Deva itu lumayan ya, mungkin dia nggak kayak begitu ya. Aku nggak tahu ya, tapi Deva tuh nggak strict dan dia tuh baik sebenarnya. Cuman persamaan misalnya aku jadi pilot sama si Deva itu, dia sama-sama sangat menyukai pekerjaannya dan aviasi gitu. Dan dia memang, si Deva tuh memang mahir, memang jago dalam kerjaannya.
Ekspektasinya sebagai salah satu pembuka film drama di tahun 2026, ekspektasinya memberikan penonton Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara suatu cerita yang mungkin jarang diceritain gitu. Namun udah sering kita dengar juga pengkhianatan, percintaan, basi lah kita sering dengar. Tapi kita memang suka hal-hal seperti itu. Jadi satu itu relate. Tapi dengan latar belakang yang berbeda aviasi. Dalam arti singkatnya sesuatu yang familiar namun asing. Menurut aku itu pas menjadi film pembuka di tahun 2026, 15 Januari. Kenapa? Karena di setiap tahun kita sebagai manusia pasti punya, oke tahun ini gue mau olahraga lebih banyak atau apapun, punya tujuan-tujuan baru, mission baru untuk tujuan yang memang kita udah familiar dari dulu, sehat atau apa. Sama lah dengan film ini. Jadi sesuatu yang familiar tapi berbeda gitu sih. Jadi semoga film Penerbangan Terakhir di tahun 2026 ini bisa menjadi take off yang baik untuk industri perfilman Indonesia. Film Penerbangan Terakhir akan tayang di seluruh bioskop mulai 15 Januari 2026. Dan kenapa harus nonton film ini? Harus nonton film Penerbangan Terakhir karena ini menceritakan tentang hidup yang mungkin kalian jarang dengar. Oke, terima kasih. Yeay.